Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Terima kasih Bapak Ibu, tim penanganan gratifikasi di setiap SKPD ataupun instansinya masing-masing. Izinkan kami, tim evaluasi pengenalan gratifikasi Kabupaten yang berada di Inspektorat, izin untuk sharing ya terkait tutorial bagaimana cara mengisi format identifikasi gratifikasi yang sebelumnya telah kami share ke Bapak Ibu. Baik, izinkan saya share screen. Oke, sesuai dengan tampilan layar yang sudah ada di hadapan Bapak Ibu tentunya, mudah-mudahan bisa disimak. Di sini kami akan menjelaskan ya cara pengisian terkait format yang telah kami sebar. Format tersebut adalah format bagaimana Bapak Ibu bisa memenuhi poin ketiga dari 4 ya permintaan data yang sudah kami sampaikan terkait pengenalan gratifikasi di tempat Bapak Ibu. Jadi poin ketiga itu adalah ada proses identifikasi ya potensi gratifikasi. Nah, format ini merupakan media bagaimana Bapak Ibu melakukan identifikasi. Ada 10 kolom yang ada di format tersebut. Saya izinkan saya untuk menjelaskan satu persatu. Di sini eh, ada format kolom nomor 1 yaitu nomor. Ini sebetulnya untuk mengurutkan ya bagaimana kondisi potensi gratifikasi itu nanti dituangkan oleh Bapak Ibu. Ya, itu nomor 1, jadi nomor urut ya bisa 1 sampai dengan sekian, silahkan disesuaikan. Terus kolom yang kedua. Nah, ini kolom yang kedua ini adalah eh, kolom untuk mengisi nama kegiatan. Nah, di sini silahkan Bapak Ibu bisa eh, menyampaikan kegiatan ya. Di dalamnya itu ada proses bisnis yang terjadi potensi gratifikasi. Ya. Di sini saya hanya memberikan contoh ya. Contoh sederhana, silakan ya, ini hanya sebagai contoh saja. Mungkin ada kegiatan terkait pelayanan di instansi. Mungkin lebih rincinya silakan Bapak disesuaikan dengan nama nomenklatur kegiatannya supaya lebih lebih detail, lebih jelas, lebih akurat nanti pengendaliannya. Ini hanya contoh saja. Di sini adalah contoh, nama kegiatannya itu adalah misal ini ya, pelayanan di instansi. Nah, jadi kolom nomor 2 itu diisi oleh nama kegiatan yang eh, dipersepsikan atau berpotensi adanya gratifikasi. Silahkan ya. Ini tentunya mau kegiatan, mau subkegiatan, atau bahkan langsung ke proses bisnis, ya. Jadi setiap kegiatan itu ada proses bisnis sub, silakan. Ya, lebih detail lebih bagus ya untuk pengendaliannya seperti itu. Ya, ini ada kaitannya dengan evaluasi benturan kepentingannya, di mana salah satu sumbernya itu adalah gratifikasi. Itu bisa menjadi alat ukur juga ya untuk memasukkan potensi benturan kepentingan yang sumbernya gratifikasi dimasukkan kembali atau ditambahkan seperti itu ya dengan kegiatan-kegiatan yang baru ataupun subkegiatan ataupun proses bisnis. Silahkan. Nah, selanjutnya adalah di sini antara kolom 3 dan kolom 4. Nah, kolom 3 dan kolom 4 ini sebetulnya ini ada keterkaitan ya. Ada keterkaitan di mana ini satu sumber informasi yaitu pihak terkait. Nah, ini ya tentunya berkaitan dengan poin kolom nomor 2 tadi. Pihak terkait itu ada internal dan eksternal. Nah, pihak internal itu siapa yang terlibat dalam pelayanan di instansi? Ya tentunya petugas pelayanan itu sendiri. Petugas. Silahkan isi petugas pelayanan ataupun silahkan ya sesuai dengan nama petugasnya, sesuai dengan kegiatannya. Nah,
Jadi pihak yang terkait terhadap kejadian gratifikasi yang ada di kegiatan ini. Ya, siapa saja sih yang terlibat? Internalnya adalah petugas ataupun pegawai, tentu dong. Ya. Terus yang selanjutnya, kolom keempat adalah eksternal. Nah, di sini tentu kaitannya dengan kolom nomor 2. Kalau internal pihak terkait internalnya itu adalah petugas dan eksternalnya itu adalah kalau di pelayanan ya. Berarti penerima manfaat ataupun penerima layanan. Siapa lagi mungkin ya Bapak Ibu ya? Tentu penerima layanan ataupun penerima manfaat. Nah, itu adalah pihak terkait yang dibagi menjadi 2, internal dan eksternal. Nah, selanjutnya adalah kolom nomor 5. Di sini di kolom nomor 5 ada resiko atau peluang gratifikasi. Nah, di sini adalah uraian ya. Bagaimana gratifikasi itu dimungkinkan ada dalam kegiatan tersebut ya, yang melibatkan pihak internal dan pihak eksternal. Ya, jadi nomor 5 itu adalah penjelasan dari kolom 2. Di pelayanan di instansi itu apa sih? Bagaimana sih gratifikasi itu bisa terjadi? Nah, di sini jelaskan sesuai contoh adalah ketika petugas pelayanan berpotensi menerima tips, uang ataupun barang ataupun hadiah secara umum atas pelayanan atas jabatannya ya, karena dia sebagai petugas pelayanan. Ingat ya, bahwa gratifikasi yang ilegal itu adalah gratifikasi pemberian secara umum uang atau barang ya yang diberikan atas jabatannya. Nah, kalau di sini adalah dia sebagai pelayan yang diberikan oleh penerima manfaat atau penerima layanan. Nah, sekali lagi, jadi gratifikasi yang ilegal itu adalah gratifikasi yang diberikan kepada pegawai atas jabatannya. Ya, kalau kasus di sini kan, di sini contoh kegiatannya itu adalah pelayanan di instansi. Jadi si penerima manfaat ini eksternal memberikan sesuatu ke petugas ya karena dia seorang petugas. Itulah gratifikasi yang ilegal. Diberikan atas jabatannya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya dari poin 1, 2, 3, dan 4, dan 5 ya, seperti itu. Nah, kita sekarang maju ke kolom 6. Nah, kolom 6 agak ke atas. Kita mencontohkan hanya satu kasus saja ya. Mencontohkan hanya satu kasus saja ya. Nah, ini adalah kolom ke-6 itu adalah akar penyebab Bapak Ibu. Nah, kalau berbicara akar penyebab ya, ini bisa lebih dari satu Bapak Ibu ya. Silahkan. Ini bisa menjadi media diskusi juga tentunya. Kalau berbicara identifikasi nggak bisa dibuat oleh seseorang. Kami tidak mengharapkan lagi ada kejadian copy paste itu seperti itu ya. Atau mungkin seolah-olah ini data tidak ada perubahan yang adopsi dari tahun lalu. Nggak seperti itu. Tetap dibahas. Yang paling penting itu adalah pembahasannya. Ya. Jadi akar penyebab itu adalah bagaimana kita bisa menganalisis kenapa resiko atau peluang gratifikasi ini terjadi. Nah, di akar penyebab ini kita harus bisa menyimpulkan penyebab yang hakikinya apa sih ya, yang membuat peluang atau resiko gratifikasi ini ada sebetulnya apa sih ya. Di sini mungkin ini hanya contoh saja karena lemahnya sistem pengendalian ya, tidak ada penegakan dari pimpinan. Oke, adanya afiliasi. Oh, ternyata kita sepakati bahwa ternyata di instansi saya ini seolah-olah sudah terjadi normalisasi, ada rasionalisasi nih, ya, bahwa hal tersebut dibiarkan oleh pimpinan. Oh, berarti emang lemah ya sistem pengendaliannya ataupun sistem organisasinya. Oke, di sini bisa dicantumkan misalkan
lemah sistem organisasi dalam kurung hal tersebut menjadi rasionalisasi. Ya, hal tersebut atau misalkan pimpinan ya, tidak memberikan sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Ya, adanya rasionalisasi. Ada pembenaran ya dari semua pihak bahwa hal tersebut dibenarkan. Ya, misalkan permisif ya di sini ternyata akar penyebabnya itu kalau disimpulkan oh ternyata akar penyebabnya itu semua pegawai permisif ya melakukan karena dianggap benar karena semua melakukan. Jadi akar penyebabnya permisif. Bisa saja seperti itu Bapak Ibu. Ya. Terus kontrol yang ada saat ini sebetulnya sudah ada nih, Pak, pengendaliannya. SOP pelayanan sudah ada, fakta integritas sudah ada ya, setiap tahun dimutakhirkan tanda tangan. Terus impor terkait dengan anti gratifikasi ada, tapi tetap saja terjadi. Yaitu karena penyebabnya itu ada normalisasi korupsi di sini, ya. Permisif ya, semua dianggap semua melakukan dan dianggap benar. Karena pimpinan mengiyakan, ya. Oke. Terus rencana tindak lanjutnya seperti apa, Pak? Kalau kondisi seperti itu, ya. Organisasinya sudah mentolerir bahwa hal tersebut biarkanlah gitu ya. Nah, ini mungkin rencana tindak lanjutnya kayaknya perlu Pak ya internalisasi sosialisasi gratifikasi dan benturan kepentingan ya yang dilakukan secara berkala supaya para pegawai termasuk pimpinan bisa paham nih. Silahkan ya. Ini diagendakan untuk sosialisasi secara berkala. Tujuannya supaya paham ya. Supaya paham ya para peserta, pejabat yang terkait paham dan tidak mau melakukan itu lagi karena dampaknya dan konsekuensinya tahu. Seperti itu. Terus yang kedua, media informasi pelaporan. Jadi para pegawai ya ketika menerima gratifikasi bisa lapor karena penerimaan dan penolakan gratifikasinya. Kemana Pak? Nah, bikin media di sini ya. Media misalkan ada banner ketika yang isinya itu menginformasikan bahwa pegawai ketika menerima ataupun menolak gratifikasi wajib lapor ke UPG dengan alamat ya silakan diparigi ya ke inspektorat maksudnya. Terus kedua link aplikasi Goal ya yang diharapkan nanti para pegawai itu bisa melakukan langsung di Goal ya yang bisa di-download di Play Store. Ya, itu salah satu rencana tindak lanjut. Jadi poin 8 ini adalah prosedur ya, ataupun pengendalian tambahan ya ketika pengendalian yang sebelumnya sudah ada ya untuk mensempurnakan ya sehingga pengendalian itu lebih lengkap ya, lebih komplit, lebih kompre ya. Yang diharapkan bisa meminimalisir ya, bisa meminimalisir ataupun bahkan menghilangkan gratifikasi. Oke. Ya, untuk sementara semangatnya kan seperti halnya benturan kepentingan ya kalau emang tidak bisa dicegah ya dikendalikan. Ya, seperti itu. Nah, itu kolom 8 rencana tindak lanjut. Nah, penanggung jawab ini di kolom nomor 9 adalah penanggung jawab. Nah, penanggung jawab ini siapa? Tentunya ya lebih bagus kepala instansi supaya bisa mendorong ya tim penanganan gratifikasi di instansinya bisa mendorong bahkan semua pegawai untuk melakukan atau melaksanakan RTL ini ya sehingga RTL ini bukan hanya rencana tapi bisa dilaksanakan. Karena di poin 10 ada target waktu nih Bapak Ibu. Bagaimana rencana tindak lanjut ini yang direncanakan oleh Bapak Ibu ya, pengendalian atas pengendalian yang sudah ada itu bisa dilaksanakan. Ya, karena di sini ada waktu yang emang harus detail nih. Tanggal, bulan ya minimal ya. Waktu maksimal ketika RTL ini harus dilaksanakan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya penjelasan nomor 1 sampai dengan 10 bagaimana kondisi uraian potensi gratifikasi ini dideteksi ya pihak terkait siapa saja ya uraian resiko peluang gratifikasinya seperti apa sih ya
Kita cari akar penyebab yang hakiki, ingat, supaya apa? Supaya kita bisa memetakan prosedur atau penanganannya itu yang tepat. Ya, seperti itu. Terus rencana tindak lanjutnya seperti apa? Atas ya kontrol yang sudah saat ini ya untuk memaksimalkan. Kalau misalkan gini, kontrol yang saat ini ya belum ada Pak ya. Oke, kita buat ditindak lanjut ya sehingga kita yakini bahwa eh, rencana tindak lanjut ini adalah berisi prosedur dan penanganan yang maksimal. Makanya terkait proses identifikasi ini benturan kepentingan maupun potensi gratifikasi yang harus semua pihak ikut Pak, Bapak Ibu. Yang diharapkan nanti ketika banyak masukan tentunya ini menjadi suatu gambaran peta resiko gratifikasi ini bersumber dari Bapak Ibu tentunya ya yang mempunyai resiko itu sendiri ya lebih detail lebih bagus mau per kegiatan subkegiatan ataupun per proses bisnis silahkan lebih detail lebih bagus tujuannya apa supaya mitigasinya juga lebih detail lebih akurat. Baik seperti itu Bapak Ibu terima kasih tentunya ini cukup satu contoh saja ya. Mudah-mudahan ya, diharapkan Bapak Ibu bisa sedikit terbantu ya dan tentunya tetap semangat ya untuk penganggaran kedepannya lebih baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.